Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di Ruko 4, yaitu nomor 31 sampai dengan nomor 40 ya. Kita selesaikan Ruko 4 ini. Soal-soal ini diambil dari buku Matematika kelas 12, wajib 3B, oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013, ya, yaitu di bab 4 dengan judul peluang mulai dari halaman 109. Oke, kita mulai. Nomor 31, soal bahasa Inggris lagi. Ada sebuah laci yang memiliki 50 baut, ya, ini baut atau murnya dengan kepala murnya. Oke. Nah, setengah dari baut yang ada dan juga setengah dari kepala bautnya itu sudah rusted. Rusted artinya sudah berkarat, ya. Nah, jika diambil satu barang secara acak, apa kemungkinan bahwa barang itu berkarat ataupun dia adalah baut? Oke. Nah, agak membingungkan. Cara buatnya adalah kita tuliskan info soal, ada 50 bolts ya. Saya pakai bahasa Inggrisnya saja deh, 50 bolts. Di antaranya ada 25 yang sudah berkarat. Oke. Kemudian ada 150 nuts, di antaranya ya, ini setengahnya sudah berkarat, ini juga sama, setengahnya sudah berkarat. Berarti sudah ada 75 yang berkarat. Oke. Nah, kemudian kita hitung dulu peluang rusted-nya. Ya, kita anggap ini adalah kejadian A. Nah, yang rusted berarti ada 25 ditambah dengan 75 berarti 100 dari keseluruhan. Ini keseluruhan ada 200 barang ya. Inilah NS-nya. Berarti 100 per 200 adalah setengah. Berarti peluang rusted lebih bagus jangan pakai A, kita pakai nama R saja ya, rusted. Kemudian kalau yang bold bagaimana? Nah, yang bold ada 50 buah. Nah, per seluruhnya ada 200 buah. Berarti seperempat. Oke? Nah, kemudian peluang yang rusted dan juga bold ya, berarti ini adalah rusted, iris, bold. Oke, berarti kita mau yang bold yang juga rusted. Itu ada 25 per 200. Sama dengan 1 per 8. Nah, pertanyaan soal maunya adalah R, or berarti atau ya, berarti digabung dengan yang bold. Berarti soal maunya peluang dari rusted atau bold. Berarti sesuai dengan ini, rusted atau bold, ya. Ini berarti adalah peluang rusted. Masukkan nilainya setengah. Ini adalah peluang bold. Kemudian dikurangi dengan peluang rusted, iris, bold. Ya, makanya kita hitung dulu ini semuanya di atas ya. Nah, tinggal disederhanakan, nanti hasilnya adalah 5 per 8, sehingga jawabannya adalah B. Nomor 32, sepasang dadu yang fair dilempar. Jika dua angka yang muncul itu berbeda, oke, bahwa angkanya berbeda ya. Jadi misalnya 1 dan 3 gitu. Ini boleh. Tapi kalau misalnya muncul 4 dan 4, nah ini tidak boleh karena angkanya harus berbeda. Nah, hitunglah peluang bahwa jumlahnya itu 4 ataupun kurang ya. Jadi soal maunya yang jumlahnya di bawah 4 atau sama dengan 4. Nah, karena ini soal untuk dua dadu, kita lihat dulu tabelnya ya. Ini yang mungkin terjadi. Lalu kejadian di mana kedua angkanya itu berbeda, saya sebutkan sebagai kejadian A ya, yaitu angkanya berbeda ya. Kita tuliskan semuanya. Ini secara total yang atas ini berarti sama dengan baris pertama. Oke, kita buang satu-satunya. Berarti kita tulis yang ini sisanya ada 5 buah. Kemudian yang ini berarti kita buang yang baris kedua dua-duanya. Kita tuliskan semuanya. Ya, berarti ini setiap baris ada 5, 5, 5, 5,
5, 5, jadi total ada 30 ya. Ini Na-nya ada 30. Berarti Pa-nya 30 per 36. Nah, kemudian kejadian yang B adalah bahwa jumlahnya 4 atau kurang dari 4 ya. Sum is 4 or less. Oke. Kita ganti soal ya. Ini kata lots-nya kita ganti jadi less. Nah, yang jumlahnya 4 itu siapa saja? Yang jumlahnya 4 atau kurang itu berarti ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Ya, jadi kita lihat semuanya ada 6 buah. Oke, kita tuliskan ini semuanya ada 6 buah, maka kejadian B peluangnya adalah 6 per 36. Nah, lalu kita cek B iris A. Oke, berarti B dan A yang ada di dalamnya siapa saja? Yang ada di dalamnya yang ini, dan ini ya. Ada 4 ya, B dan A. Ini 4. Oke. Nah, jadi peluang B iris A adalah 4 per 36. Nah, perhatikan soal maunya apa? Soal maunya adalah kejadian A itu sudah terjadi. Nah, ditanya berapa peluang kejadian B. Oke, nah ini adalah soal standar untuk soal kejadian bersyarat. Karena soal maunya adalah peluang terjadinya kejadian B jika kita sudah tahu bahwa kejadian A sudah terjadi. Berarti ini sama dengan peluang B jika A. Nah, sesuai dengan rumus, sama dengan peluang B iris A per peluang A. Peluang B iris A kita sudah tahu di sini. Oke. Peluang A kita juga sudah tahu di sini. Nah, masukkan saja 36 dan 36-nya dicoret. 4 per 30 sederhanakan menjadi 2 per 15. Jadi jawaban yang benar adalah ini. Jadi kita lihat opsi tidak ada yang sesuai ya. Maka ini adalah soal bonus. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tersedia 15 kunci yang berbeda dan hanya satu kunci yang dapat digunakan untuk membuka sebuah pintu. Kunci diambil satu persatu tanpa pengembalian. Peluang bahwa kunci yang terambil dapat digunakan untuk membuka pintu pada pengambilan ketiga. Oke. Nah, jadi artinya kita mula-mula ada 15 kunci. Nah, lalu ternyata yang cocok itu dari ini hanya ada satu. Hanya satu yang cocok. Oke, nah soal mau kita ambil kuncinya terus-menerus lalu kita coba buka pintunya sehingga pada saat pengambilan ketiga ternyata cocok dengan pintunya. Nah, artinya apa? Artinya pada saat pengambilan pertama kuncinya tidak cocok. Nah, jadi dari 15 ini yang cocok kan ada satu. Yang tidak cocok ada 14. Jadi pada pengambilan pertama tidak cocok, berarti yang tidak cocok ada 14 per semuanya ada 15. Berarti 14 per 15. Lalu kita lanjut ambil lagi satu. Nah, karena tadi sudah diambil, maka sekarang tersedia tinggal 13 yang tidak cocok dan keseluruhan tersisa 14. Maka di situasi kedua, peluangnya adalah 13 per 14. Lalu pada saat kita ambil yang ketiga kali, kuncinya cocok. Berarti kita harus pilihannya hanya satu ini. Maka 1 per berapa? Semuanya sekarang tersisa 13 kunci. Maka 1 per 13. Sehingga kita tinggal sederhanakan saja ini semuanya. Jawabannya menjadi 1 per 15. Jadi yang sesuai adalah A. Lanjut nomor 34. Pada sebuah gedung tersimpan 80 barang dan 20 diantaranya rusak. Ya. Jika diambil satu secara acak, maka peluang bahwa barang itu tidak rusak. Ya, ini soal mudah sekali lah. Dari 80 barang ada 20 yang rusak dan 60-nya bagus. Oke. Nah, soal maunya yang tidak rusak. Berarti soalnya maunya yang bagus dong. Nah, berarti tinggal ambil yang peluang bagus ada 60 per semuanya ada 80. Berarti
60/80 kita sederhanakan menjadi 3/4. Nomor 35, nah ini soal agak repot ya. Sebuah bilangan real diambil secara acak dari min 5 sampai dengan 10. Peluang bahwa X adalah solusi dari pertidaksamaan berikut ini. Ya. Akar dari X kuadrat ditambah 6X lebih kecil dari 4 adalah titik-titik-titik. Nah, cara mengerjakannya, pertama-tama yang tersedia itu apa? Yang tersedia itu adalah dari min 5 sampai 10. Nah, min 5 sampai 10 ini panjangnya berapa? Nah, ini panjangnya berarti dari min 5 sampai 10, berarti panjangnya 10 dikurang min 5, berarti panjangnya 15, ya. Nah, ini kita sebutkan sebagai NA. Nah, lalu peluang bahwa X adalah solusi dari pertidaksamaan ini. Nah, kita lihat dulu pertidaksamaan ini. Akar X kuadrat tambah 6X lebih kecil sama dengan 4. Nah, karena ini berbentuk akar, pertama-tama kita buat syarat akarnya dulu ya. Nah, syarat akar apa? Yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorkan, tarik keluar X-nya, kali, nah, X kuadrat ditarik keluar X menjadi X, 6X ditarik keluar X menjadi 6, lalu yang atas ini berarti dapatnya 0, yang ini berarti dapatnya min 6. Kita buat garis bilangannya, 0, min 6, kemudian karena mau yang lebih besar dari 0, maka kita ambil yang kanan dan yang kiri. Nah, jangan lupa ini ada bulat hitam ya, bulat penuh. Nah, kemudian kita mulai mengerjakan, kita tuliskan ulang soalnya, karena bentuk akar maka kita kuadratkan kiri kanan, sehingga yang kiri akarnya sudah hilang, yang kanan menjadi 16, lalu 16-nya pindah ke kiri, menjadi ini. Nah, kita faktorkan adalah X tambah 8, X kurang 2, dari X tambah 8 kita dapatnya X-nya min 8, dari X kurang 2 kita dapat X-nya 2, lalu yang kanannya pos, tengahnya min, lalu kirinya pos, soal maunya yang lebih kecil dari 0, berarti soal maunya yang tengah. Ya. Kemudian kalau ada sama dengan, maka kita bulat hitam. Nah, lalu hasil yang pertama kita iris dengan hasil yang kedua. Nah, hasil irisnya kenapa bisa kayak gini? Saya gambar di sini sekali lagi aja ya. Nah, ini adalah min 8, ini adalah min 6, lalu 0, lalu 2. Nah, untuk yang pertama itu dari min 6 ke kiri, kemudian dari 0 ke kanan. Kemudian yang kedua dari min 8 sampai 2. Nah, berarti hasil irisnya adalah ini min 8 sampai min 6, lalu 0 sampai 2. Lalu 0 sampai 2. Nah, tapi karena min 8 sampai min 6 tidak ada di sini, oke, tidak ada dari yang tersedia, karena yang tersedia hanya min 5 sampai 10. Jadi yang ini kita abaikan saja. Kita tuliskan 0 sampai 2. Ya. Nah, jadi 0 sampai 2 ini panjang intervalnya berapa? Panjang intervalnya 2 ya. Nah, lalu peluangnya bahwa dia adalah solusi, berarti kita tinggal ambil panjang interval dari B, yaitu 2, per panjang interval dari A, yaitu 15. Jadi jawabannya adalah 2/15. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke soal-soal berikutnya, oke, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya ya. Tinggalkan juga komentar kamu tentang apa yang kamu suka ataupun tidak suka di video ini. Silahkan di-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Oke, kita lanjut. Nomor 36. Sebuah koin dilempar 3 kali dan koin B dilempar 4 kali. Apa peluang bahwa banyaknya heads ya itu sama dengan
bahwa banyaknya heads yang muncul di kedua kali di pelemparan untuk koin A dan koin B itu harus sama banyak ya. Nah, perhatikan di bahasa Inggris kalau kita lempar koin itu bisa mungkin muncul heads dan tails ya, heads and tail. Nah, sedangkan kita kan berarti angka dan gambar gitu. Oke, sama sajalah. Jadi, situasinya adalah bahwa koin A dilempar 3 kali, sedangkan koin B dilempar 4 kali. Oke, nah kalau kita lempar koin A 3 kali, kemungkinannya apa saja? Kemungkinannya berarti 2 pangkat 3, ya, berarti 8. Nah, 8 itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang 8 ini kita kategorikan, yaitu kategori pertama, tidak ada heads-nya. Berarti semuanya tail, 3 kali tail. Nah, peluangnya berapa? 1/8. Nah, kategori yang kedua adalah muncul 1 kali heads. Berarti sisanya tail. Berarti kemungkinannya bisa head, tail, tail, ataupun tail, head, head, ataupun tail, tail, head. Ada 3, makanya 3/8. Dan seterusnya ya, muncul 2 kali head, dan muncul 3 kali head. Nah, inilah kategori untuk yang pelemparan koin A. Sedangkan untuk koin B, dilempar 4 kali. Berarti NS-nya 2 pangkat 4 itu 16. Sama seperti di yang A, kita bagi lagi menjadi kategori, yaitu kategori pertama yang head-nya 0, tidak ada sama. Oh, ini berarti salah ya. Ini berarti harusnya tail semua. Tail, 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 tail. Yaitu 1. Nah, lalu muncul 1 kali head. Berarti head-nya bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang, di posisi ketiga, ataupun di belakang. Ada 4 kemungkinan. Kemudian muncul 2 kali head. Berarti bisa head-head, lalu tail-tail. Nah, lalu dan seterusnya lah ya. Kita dibuat semuanya ada 6 kemungkinan. Muncul 3 kali head, ada 4 kemungkinan. Muncul 4 kali head, yaitu semuanya hahaha, berarti 1/16. Nah, sebenarnya ini kita tidak perlu repot-repot menuliskan semuanya. Boleh saja kita tulis ini contohnya yang ini, berarti kan ada 4 huruf yang kita mau susun, jadi kita buat 4 faktorial, ya. Lalu karena ada T-nya sama, 3 yang sama, berarti kita per dengan unsur yang sama, 3 buah, berarti 4 faktorial per 3, berarti, ini salah ya. Nah, 4 faktorial per 3 berarti hasilnya adalah 4, sesuai dengan ini. Nah, kalau yang ini berarti ada 4 huruf yang mau kita susun, tapi hanya 2 kali, T-nya juga 2 kali, berarti per 2 faktorial kali 2 faktorial, hasilnya 6 ya, sesuai dengan ini. Nah, dan seterusnya. Ini head-nya 3 kali, tail-nya 1 kali, berarti 4 faktorial per 3 faktorial, hasilnya 4, berarti sama dengan ini. Nah, kalau ini nggak perlulah, 1 aja kemungkinannya. Oke, nah selanjutnya, soal mau bahwa banyaknya head di kejadian A harus sama dengan banyaknya head di kejadian B. Nah, berarti kemungkinannya adalah sama-sama tidak ada muncul head. Nah, berarti yang A 0 head 1/8, yang B 0 head 1/16. Kita kalikan 1/8 dikali 1/16, hasilnya ini. Nah, lalu sama-sama muncul 1 kali head-nya. Nah, berarti yang A 3/8, yang B 4/16. Kita kalikan, hasilnya ini. Kemudian situasi ketiga, bahwa yang A muncul 2 head, yang B juga muncul 2 head. Maka kita tuliskan lagi 3/8 dari sini dan 6/12 dari sini. Berarti kita kalikan 18/128. Lalu situasi terakhir yaitu sama-sama muncul 3 head. Yang kiri 1/8, yang kanan 4/16. Kita kalikan lagi hasilnya ini dan kita totalkan. Nah, perhatikan yang ini kita abaikan ya, karena nggak mungkin A muncul 4 kali head. Nah, sehingga hasil totalnya 35/128. Jadi jawabannya D. Oke, ini soal minta ampun. Semoga dapat dimengerti ya. Lanjut nomor 37.
Sebuah kantong memiliki 2 buah manik-manik berwarna merah, ya. Ini beads manik-manik dan 2 buah manik-manik berwarna hijau. Kita ambil ke dalam kantongnya, lalu ini salah ya, bukan head, harusnya bead. Kita ambil ke dalam kantong sebuah manik-manik, kemudian kita gantikan dengan yang warna merah. Tidak peduli yang tadi kita ambil itu warnanya apa. Pokoknya kita ambil satu lalu kita masukkan yang baru dengan warna merah. Nah, pertanyaannya, apa kemungkinan bahwa semua manik-manik berwarna merah setelah 3 kali penukaran seperti berikut? Oke, soal yang membingungkan lagi. Jadi, mula-mula ada 2 buah warna merah dan 2 buah warna merah dan 2 buah warna hijau. Kita ambil satu dan digantikan lagi dengan warna merah dan seterusnya. Mau semuanya berwarna merah ketika setelah 3 langkah. Oke. Nah, kita tuliskan semua kemungkinan yang terjadi. Oke. Nah, kemungkinan yang pertama adalah terambil warna merah. Oke. Berarti sesudah diambil merah dan kita masukkan lagi merahnya, maka sekarang saya tuliskan di sini aja ya, 2 merah. Ini diambil yang merah, tapi dimasukkan lagi yang merah, berarti sekarang posisinya tetap sama. Ada 2 merah dan 2 hijau. Lalu situasi yang kedua, lanjutannya ya, ini lanjutannya. Lebih bagus saya pisahkan saja. Oke. Nah, lanjutannya adalah sekarang terambil yang hijau. Berarti kalau terambil yang hijau, hijaunya tinggal satu. Lalu kita gantikan menjadi yang merah, maka sekarang merahnya menjadi 3 buah. Nah, seperti yang di sini ya. Nah, lalu situasi yang ketiga, terambil hijau lagi. Jadi, ini sudah habis, jadi yang merahnya menjadi 4 buah. Nah, itulah yang soal mau kan. Harus semuanya merah setelah 3 tahap. Maka peluangnya bagaimana? Peluangnya berarti mula-mula ada 2 merah, kita ambil merah. Berarti 2/4 yang ini. Nah, lalu situasi kedua, ada 2 hijau, kita ambil salah satu yang hijau. 2/4 lagi. Nah, lalu situasi yang ketiga, situasi yang ketiganya ini, tadi sudah ada 3 merah. Oh, sorry, kita lihat yang ini aja. Ya. Dari sini kita mau ambil hijaunya. Berarti 1 per seluruhnya ada 4. Nah, kita tinggal kalikan hasilnya ini. Nah, bagaimana dengan kemungkinan berikutnya? Kemungkinan berikutnya adalah pertama-tama kita ambil yang hijau. Oke, berarti mula-mula ada 2 merah dan 2 hijau ya. Ini kita hapus saja. Pertama-tama ada 2 merah dan 2 hijau. Terus terambil yang hijau. Nah, kalau terambil yang hijau berarti 2/4. Karena ini 2/4. Lalu yang terjadi bagaimana? Yang terjadi adalah merahnya, hijaunya tersisa 1, merahnya sekarang sudah ada 3 ya, sesuai dengan yang ini. Oke, lalu di pengambilan kedua, terambil hijaunya lagi. Nah, yang hijau ada 1, dari seluruhnya ada 4. 1/4. Oke, nah, kemudian karena sekarang sudah 4/4-nya merah, maka pengambilan ketiga tidak berefek lagi, pasti sudah merah. Maka kita tinggal masukkan ini dan ini, dapatnya ini, 8/64. Nah, lalu kita masuk ke kemungkinan yang ketiga, yaitu pertama-tama terambil yang hijau, sama seperti yang atas. Lalu pengambilan yang kedua terambil yang merah, berarti tidak ada perubahan. Lalu pengambilan yang ketiga terambil yang hijau, sehingga nanti tersisa merahnya semua. Oke, nah pengambilan situasi pertama, yang hijau ada 2 dari 4, 2/4. Nah, waktu pengambilan kedua, situasinya ini, terambil yang merah, berarti 3/4. Nah, lalu situasi yang ketiga harus terambil yang hijau, 1/4. Nah, sederhanakan, lalu kita jumlahkan semua,
hasil akhirnya ini. Oke, jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 38, bahasa Inggris lagi. Apa peluang bahwa sebuah faktor dari 60, faktor positif yang 60, itu ketika kita pilih secara acak, ternyata nilainya lebih kecil dari 7. Oke, nah faktor dari 60 apa saja? Ya kita tuliskan 1 kali 60, 2 kali 30, 3 kali 20, dan seterusnya ya sampai sini. Jadi faktornya ini semua, totalnya ada 12 buah, itulah NS. Sedangkan kalau yang mau lebih kecil dari 7, siapa saja yang lebih kecil dari 7 ini? Ya, jadi 1 sampai 6, itulah NA-nya, ada 6 buah, sehingga peluang A adalah NA per NS, sederhanakan adalah setengah. Ya, soalnya tidak susah. Nah, dua soal terakhir ini susah lagi. Sebuah segitiga SMP adalah segitiga siku-siku, di mana sudut siku-sikunya ada di sini, sudut SPM, ya. Nah, lalu diketahui sudut SMP 60 derajat dan SM 10 cm. Diambil sebuah titik N secara acak di dalam segitiga SMP, kemudian titik MN diperpanjang sehingga bertemu dengan garis SP di titik D. Apa peluang bahwa panjang MD lebih besar dari 5 akar 2 cm? So, situasi soalnya adalah begini. Ini adalah segitiga SMP, di mana dari soal kita tahu bahwa sudut P itu siku-siku ya. Jadi sudut P di sini siku-siku. Lalu sudut M 60 derajat. Di sini 60 derajat. Oke, diketahui lagi SM 10 cm, berarti dari sini ke sini 10 cm. Nah, tadi karena kita tahu SM ini 60 derajat, oke, ini 60 derajat, berarti yang atas sini 30 derajat ya, karena di sini siku-siku. Nah, lalu kita otomatis tahu ini pasti 5 cm, karena kita pakai sinus saja. Sinus 30, ini berarti kan depannya PM, kemudian miringnya 10. Oke, sinus 30 kan setengah kali 10, berarti 5 cm. Dapat PM-nya 5 cm. Untuk yang SP, kenapa bisa tahu ini 5 akar 3? Kita gunakan cos ya. Cos 30, berarti SP per 10. Cos 30 adalah setengah akar 3, kita kali dengan 10, ini naik ke atas, berarti ini 5 akar 3 cm. Oke, nah lalu dia bilang kita pilih N secara acak. Jadi misalnya kita pilih N di sini. Nah, lalu MN-nya diperpanjang sampai ketemu SP di titik D. Nah, inilah posisi D-nya. Oke, nah pertanyaannya, apa peluang bahwa MD lebih besar dari 5 akar 2? Jadi, ini MD harus lebih besar dari 5 akar 2. Oke, nah pertama-tama kita tinjau luas SPM. Oke, SPM itu luasnya kan berarti setengah alas kali tinggi. Itu 25 per 2 akar 3. Nah, lalu kita tinjau segitiga DPM. Ya, tinjau DPM. Nah, kita anggap ini DM pas-pas sama dengan 5 akar 2 dulu. Ya, jadi DM-nya 5 akar 2, jadi kita anggap ini 5 akar 2. Nah, karena MP kita sudah tahu 5 cm, nah kemudian karena di sini siku-siku, maka kita tinggal Pitagoras saja ya. Nanti dapat ini, DP-nya adalah 5 cm. Jadi kita dapat luas DPM adalah 25 per 2. Ya. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, kemudian kita tinjau SDM. SDM itu berarti yang ini. Berarti luasnya apa? Luasnya berarti sama dengan hasil yang pertama, karena yang pertama kan semuanya. Nah, kita kurangi dengan hasil yang kedua, karena itu yang di bawah. Dapatlah luas yang sebelah atas. Berarti 25 per 2 akar 3 hasil yang pertama, kita kurangkan dengan 25 per 2 hasil yang kedua. Nah, selanjutnya,
N ini harus ada di dalam sini. Oke. N harus ada di sini. Karena ini adalah batas di mana DM-nya 5 akar 2. Nah, kalau misalnya kita pilih yang sebelah atasnya, maka nanti DM-nya itu akan lebih panjang lagi daripada 5 akar 2. Dan itulah yang permintaan soal, yaitu DM harus lebih besar dari 5 akar 2. Ya, jadi N harus ada di salah satu dari sini gitu. Oke, mungkin agak membingungkan. Saya gambar ulang ya. Nah, ini D. Kita sudah tahu ini harus 5, ini pas-pas 5 akar 2. Nah, jadi kalau kita mau MD lebih besar dari 5 akar 2, berarti misalnya kita harus ambil garis yang di atasnya. Berarti titik N itu bisa ambil yang di sini, ataupun di sini, ataupun di sini, ya. Atau kalau misalnya kita ambil garisnya yang sebelah sini. Berarti N-nya yang di sini, atau di sini, atau di sini, gitu. Berarti sama artinya N itu boleh diambil dari sini. Ini semua. Nah, karena kalau kita ambil misalnya titik yang ini, kita tarik, maka panjangnya pasti lebih besar daripada 5 akar 2. Ya, jadi peluangnya itu sama dengan luas SDM, oke, luas yang atas ini per luas semuanya, ya. Nah, luas SDM sudah ada di sini. Kita masukkan, luas semuanya sudah ada di sini. Oke. Nah, kita tinggal sederhanakan saja, atas bawah dibagi dengan 25/2. Oke, nah ini dibagi 25/2 dapatnya akar 3, 25/2 dibagi 25/2 hasilnya 1. Ini yang di bawah 25/2-nya habis, tinggal akar 3. Lalu kita kalikan akar sekawan, nanti diperoleh hasilnya ini ya. Tinggal dikali masuk saja, akar 3 ketemu akar 3 jadinya 3. Min 1 ketemu akar 3 jadinya minus akar 3. Yang bawah akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, jadi yang sesuai adalah opsi C. Nah, lalu untuk soal terakhir ya. Sebuah titik X, Y diambil secara acak di dalam sebuah persegi panjang yang titik-titik sudutnya berkoordinat 00, 40, 41, dan 01. Nah, pertanyaannya, apa peluang bahwa X-nya, jadi nilai X dari titik itu lebih kecil daripada nilai Y-nya? Oke. Nah, jadi situasinya begini. Titik 00 di sini ya, saya kasih nama A. Titik 40 di sini saya kasih nama B. Kemudian titik 41 di sini saya kasih nama C. Kemudian titik 01 di sini saya kasih nama D. Nah, lalu kita tinjau garis Y sama dengan X ya. Garis Y sama dengan X adalah garis yang melewati 00 dan melewati 11. Ini kita tarik garisnya. Oke, nah lalu saya arsir yang sebelah bawah dengan garis hitam dan saya arsir yang sebelah atas dengan merah. Oke, nah misalnya saja kita ambil titik ini gitu. Ini titik apa? Ini adalah titik 2,0. Berarti X-nya 2, Y-nya 0. Ya, X-nya 2, Y-nya 0. Berarti untuk titik ini berlaku X lebih besar dari Y. Ya, jadi artinya yang diarsir hitam ini adalah titik-titik di mana X-nya lebih besar daripada Y. Nah, soal kan maunya X-nya yang lebih kecil daripada Y. Berarti soal maunya yang berwarna merah ini. X lebih kecil daripada Y. Ya, misalnya saya pilih titik D. 0,1. Ya, X-nya 0, Y-nya 1. Kan berlaku bahwa X-nya lebih kecil daripada Y. Ya, jadi kita mau daerah yang berwarna merah ini.
Jadi, daerah ABCE ya, A, B, C, E yang diarsir hitam ini adalah daerah di mana berlaku X lebih besar dari Y ya. Contohnya yang ini tadi. Titik 20 ya. Boleh juga kalian bisa ambil titik ini. Ini titik 31. Kan kelihatan X-nya lebih besar dari Y. Nah, jadi kita hitung luas ADE yang merah ini. Oke, yang merah ini luasnya kan ini segitiga. Berarti setengah alas kali tinggi, alasnya 1, tingginya 1, berarti luasnya setengah. Kemudian luas ABCD adalah luas balok ini, ya, luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya dari 0 sampai 4, berarti 4. Lebarnya dari 0 sampai 1, berarti 1, ya, luasnya 4. Sehingga luas yang hitam ini adalah 4 kurang setengah 7/2, tapi itu nggak penting ya. Karena kita mau yang X lebih kecil dari Y, berarti kita mau daerah yang ADE, ya. Berarti kita tinggal ambil yang ini, itu NA-nya, dan kita bagi dengan ini NS-nya. Ya, jadi ini NA-nya, setengah yang kita mau, NS-nya adalah semua yang mungkin, yaitu setengah per 4 sama dengan 1/8. Jadi jawabannya adalah A. Oke, demikianlah pembahasan dari soal-soal dari Ruko 4. Oke, semoga dapat dimengerti. Kalau ada masalah, tuliskan saja di komentar di bawah. Oke, dan saya akan berusaha menjawab. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.